Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi limit. Pertama-tama, saya Fioni akan menjelaskan konsep limit. Jika ada pertanyaan, bilangan bulat manakah yang paling mendekati bilangan 3, maka kita dengan mudah akan menjawab angka 2 atau 4. Tetapi jika pertanyaannya diganti menjadi bilangan real manakah yang paling mendekati angka 3, tentu tak berhingga bilangan yang mendekati angka 3. Jadi sebenarnya bilangan berapakah yang paling mendekati angka 3? Mari kita lihat garis bilangan di samping. Pada garis bilangan yang pertama, dapat kita lihat bilangan yang paling mendekati 3 adalah 2,75 atau 3,25. Tetapi apakah itu jawaban yang benar? Jawabannya tidak, karena jika kita perbesar lagi seperti pada garis bilangan yang kedua dan garis bilangan yang ketiga, maka dapat kita lihat bilangan yang paling mendekati adalah 2,9999 atau 3,0001. Apakah bilangan tersebut adalah bilangan yang paling mendekati 3? Jawabannya tentu tidak, karena masih ada banyak lagi bilangan yang lebih mendekati 3. Jadi, apakah pengertian dekat pada masalah ini? Pada garis bilangan, dapat kita lihat sekelompok bilangan yang mendekati 3 dari arah kanan maupun kiri. Namun hanya ada satu bilangan yang mendekati 3 dari kanan dan kiri. Jika X dimisalkan sebagai variabel yang dapat menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 3, maka X disebut mendekati 3 atau dapat dituliskan X panah 3. Jika X adalah semua bilangan yang mendekati 3 dari arah kiri, maka dituliskan X panah 3 pangkat negatif. Sedangkan dari arah kanan dituliskan sebagai X panah 3 pangkat positif. Oke, nama saya Aziza. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian dan teorema limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar adalah sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit harus mempunyai nilai atau tidak boleh tidak terdefinisi. Untuk limit fungsi aljabar terbagi menjadi 8 teorema. Teorema pertama seperti di samping ini. Contoh soalnya, misalkan lim X mendekati 2 dari 6 sama dengan 6. Lalu untuk teorema kedua seperti di samping ini. Dan contoh soalnya, apabila lim X mendekati 2 dari X sama dengan 2. Lalu teorema ketiga seperti di samping ini. Contoh soalnya, apabila lim X mendekati 2 dari 3X sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini untuk teorema pertama berlaku untuk semua bilangan. Ini juga berlaku untuk semua bilangan, dan ini juga berlaku untuk semua bilangan. Lalu untuk teorema keempat, seperti ini. Dan untuk contoh soalnya, jika limit X mendekati infinite, dari 1 per X sama dengan 0. Lalu untuk teorema kelima, seperti ini. Contoh soalnya, jika limit X mendekati 2 dari 3X plus 6 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 6 dan hasilnya adalah 12. Dan ini berlaku untuk infinite saja, dan ini berlaku untuk semua bilangan. Lalu untuk teorema ke-6 seperti ini. Lalu ini contoh soalnya di samping. Jika lim X mendekati 2 dari X kuadrat sama dengan lim X mendekati 2 dari X dikali X sama dengan lim X dikali lim X sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu untuk teorema ke-7 seperti ini. Lalu untuk contoh soalnya, jika lim X mendekati 4 dari X min 1 per X min 3 sama dengan lim X min 1 per lim X min 3 sama dengan 4 dikurang 1 per 4 dikurang 3 sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Ini berlaku untuk semua bilangan, dan ini berlaku untuk semua bilangan juga.
Lalu untuk teorema ke-8 seperti ini. Ya. Untuk contoh soalnya, jika limit X mendekati 3 dari 2X min 1 pangkat 3 sama dengan lim 2X min 1 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1 pangkat 3. Jadinya 5 pangkat 3 dengan hasil 125. Ini berlaku untuk semua bilangan. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal. Di sini ada contoh soal di mana lim X mendekati 17 dari akar X kuadrat min 64. Jadi ini langsung bisa kita substitusikan saja. Jadi akar 17 kuadrat min 64. 17 kuadrat itu sama dengan 249 min 64 sama dengan akar 225. Akar 225 itu sama dengan 15. Ya. Lalu di nomor 2 ada limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X kuadrat plus 3X min 10. Apabila kita substitusikan 2 kuadrat min 4 per 2 kuadrat plus 3 kali 2 min 10. Jadi 4 min 4 per 4 plus 6 sama dengan 0 per 0 atau tak terdefinisi. Karena limit itu harus ada nilai atau tidak boleh tak terdefinisi, maka kita bisa memfaktorkan bilangan ini. Seperti lim X kedua X kuadrat min 4 itu kita faktorkan menjadi X min 2 X plus 2. Lalu ini X kuadrat plus 3X min 10 apabila kita faktorkan jadi X min 2 X plus 5. Karena ini bilangannya sama, berarti bisa kita coret. Jadi lim X kedua itu X plus 2 X plus 5. Nah, dari sini maka bisa kita substitusikan menjadi 2 plus 2 per 5. Hasilnya adalah 4 per 7. Halo, nama saya Junarto bin Nezer Nababan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara cepat menyelesaikan limit. Dalam limit, jika Anda menemukan bilangan pecahan atau bilangan dalam akar, maka ada cara cepat menyelesaikannya sesuai dengan syarat. Syarat yang pertama itu, misalkan M dan N adalah bilangan positif dengan limit AX pangkat M plus BX pangkat M min 1 plus titik-titik plus C per BX pangkat N plus Q pangkat N plus titik-titik plus R. Sama dengan limit yang pertama itu jika M lebih besar dari N, maka limit sama dengan infinite atau min infinite. Yang kedua, jika M sama dengan N, maka limit sama dengan A per P. Yang ketiga, jika M lebih kecil dari N, maka limit sama dengan 0. Nah, cara yang kedua itu ada di sini. Misalkan A dan P adalah bilangan positif dengan limit akar AX plus B min akar PX plus Q sama dengan limit. Yang pertama itu jika A lebih besar daripada P, maka limit sama dengan infinite. Yang kedua, jika A sama dengan P, maka limit sama dengan 0. Yang ketiga, jika A lebih kecil daripada P,
P, maka L sama dengan min infinite. Yang ketiga itu ada seperti berikut. Misalkan A dan P adalah bilangan bulat positif dengan limit akar AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar PX kuadrat plus QX plus R sama dengan limit dengan X mendekati infinite. Yang pertama, jika A lebih besar daripada P, maka limit sama dengan infinite. Yang kedua, jika A sama dengan P, maka limit sama dengan B min Q per 2 kali akar A. Yang ketiga, jika A lebih kecil daripada P, maka limit sama dengan min infinite. Nah, cara keempat merupakan membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu limit 5x kuadrat plus 7x min 3 per 2x kuadrat min 4 dengan x mendekati infinite. Nah, dari soal ini kita ngambil pangkat tertingginya yaitu x dengan pangkat 2. Sehingga menjadi limit 5x kuadrat dibagi x kuadrat plus 7x dibagi x kuadrat min 3 dibagi x kuadrat per 2x kuadrat dibagi x kuadrat min 4 dibagi x kuadrat. Nah, di sini x kuadratnya bisa kita coret. Nah, ini menjadi x, ini habis, sehingga menjadi 5 plus 7 per x min 3 per x kuadrat per 2 dikurang 4 per x kuadrat, sehingga menjadi 5. Nah, di sini kita substitusikan x-nya menjadi infinite. 5 plus 7 per infinite dikurang 3 per infinite dibagi 2 dikurang 4 per infinite kuadrat. Hasilnya menjadi 5 plus 0 min 0 per 2 min 0. Kenapa 0? Karena setiap bilangan yang dibagi dengan infinite hasilnya merupakan 0. Jadi hasilnya yaitu 5 per 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu limit akar x plus 7 min akar x min 2 dengan x mendekati infinite. Nah, seperti pada penjelasan sebelumnya mengenai syarat, jika A sama dengan P, maka hasilnya A sama dengan P, maka hasilnya adalah 0. Dan soal yang ada contoh soal kedua dengan soal limit akar 2x kuadrat plus 3x min 1 dikurang akar x kuadrat min 5x plus 3. Pada pembahasan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang soal seperti ini, yaitu kita lihat A sama P-nya. A lebih besar daripada P. A lebih besar daripada P, maka hasilnya sama dengan infinite. Nah, contoh soal yang ketiga ada yaitu limit akar x kuadrat plus 5x plus 6 min x plus 2. Nah, di soal ini kita lihat bentuk yang kiri sama yang kanan masih beda. Nah, untuk itu kita harus melakukan hal berikut. Itu Nah, di sini kita X dengan 2-nya dikasih tanda kurung supaya min ini menjadi milik kedua ini X dengan 2. Nah, setelah seperti ini kita menjadikan kita ubah bentuknya seperti yang di sebelah kiri supaya memenuhi syarat. Nah, di sini kita lihat A dengan B-nya bilangannya sudah sama ya, bentuknya juga sudah sama, jadi sudah memenuhi syarat. Nah, jika A sama dengan P, maka berlaku rumus B min Q per 2 dikali akar A. Kita substitusikan, B-nya 5 min Q-nya min 4
5 min 4 per 2 dikali akar A. Hanya 1. Nah, setelah seperti ini, 5 min 4 jadi 9 ya. 9 per akar 1, 1 per 2. Nah, jadi hasilnya sama dengan 9 per 2. Seperti berikut. Misalkan A dan B adalah bilangan positif dengan limit. Minum dulu nih. Nggak usah ketawa dong. Lu juga nih minum dulu. Makasih Tobias. Nih jangan ngerjain biologi mulu. Nah, susah ya. Chan. Oke, sekarang nama saya sekarang gua Kak sama dengan Sito. Aduh dah. Ini gua harus perlu itu nggak sih? Atau mendekati suatu nilai ketika dimana sebuah apaan sih Ini nggak ada yang mengganggu ya? kayak dengan Kak, seperti contoh soal di samping. Sebentar gua lupa. Sumpah ada yang lupa itu. Iya. Iya udah bener kan? 6 nih 6. Jujur. Berarti tadi Bener ini ya. 6. X-nya mendekati. Terserah berapa X-nya pakai. Budian. Iya Budian tuh. Tapi dia udah ini, udah tahu yang mana. Coba dari buat ini. salah itu nggak dikasih kurung yang bawah baru Oh iya, tadi ini ya. Tadi gue kasih ya. Makanya kita akan memfaktorkan X plus 2. Tapi Bentuknya Jun yang beda bukan A sama P-nya. dengan syarat berikut. Yang pertama, Enggak diubah Jun. si buku lu diubah. Iya diubah tapi lu ngomong iya 4 per 2. min 4 Jun. Iya, sorry itu Pak. Dan 2. Nah, setelah bentuknya seperti apaan sih? Lu berdua Tadi udah bener. Dah. sama dengan 1 4. Min 4. Min 4. Jika ada pertanyaan, bilangan buat berapa sebagai X, tunggu. Akan melihat tunggu. Mana?